Seorang wanita di alam liar menemukan jaring laba-laba raksasa selebar puluhan meter. Namun ia tidak mengatakan apa-apa, melainkan diam-diam meninggalkan perkemahan, langsung bersembunyi di sebuah gubuk reot dan menaburkan rosemary di sekelilingnya. Teman-temannya malah menertawakan dan menganggapnya gila. Namun hanya dia yang tahu, itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ternyata di kehidupan sebelumnya, gadis itu pernah bertemu laba-laba raksasa di hutan. Saat ia berusaha melarikan diri, kakinya terjebak dalam perangkap besi. Ketika laba-laba semakin dekat, adiknya justru menyarankan agar ia ditinggalkan. Awalnya ia mengira tunangan yang sudah lama bersamanya tidak akan setuju. Namun ternyata tunangannya malah mencabut cincin mahal dari tangannya, lalu dengan kejam menendangnya jatuh ke tanah. Sebelum pergi, sang tunangan juga mengungkapkan kebenaran bahwa ia sudah lama menjalin hubungan dengan adiknya. Melihat kakaknya masih berusaha memegang erat, adik itu buru-buru melepaskan tangannya dengan paksa, benar-benar menghancurkan harapan hidupnya. Namun tepat ketika ia ditelan laba-laba, ia tiba-tiba terbangun di dalam mobil. Awalnya ia mengira hanya mimpi buruk. Tak disangka mobil mulai bocor bensin dan tak bisa dinyalakan. Tak lama radio menyiarkan kabar terowongan ambruk, dan pemandangan itu sama persis dengan mimpinya tadi. Lebih kebetulan lagi, ia tanpa sengaja menginjak sebuah tangan putus. Saat itulah ia sadar bahwa itu bukan mimpi, melainkan dirinya terlahir kembali. Sementara itu rekan-rekan lain berencana berjalan kaki menuju villa di dalam hutan. Gadis itu segera menghentikan mereka, menunjuk tangan putus itu dan memperingatkan, itu adalah sisa yang dimakan laba-laba raksasa. Namun si botak malah penasaran dan menendang-nendangnya lalu tertawa, mengatakan itu hanya mainan tangan palsu. Maka semakin tak ada yang percaya ucapan gadis itu. Ia tetap bersikeras, mengatakan laba-laba itu setinggi gedung 3 lantai. Namun tetap tidak ada yang percaya. Saat itu pengelola villa datang menjemput mereka. Semua orang mengabaikan peringatan gadis itu dan tetap menuju villa karena jalan pulang sudah tertutup. Ia pun terpaksa ikut berjalan bersama mereka. Tanpa mereka sadari, seekor laba-laba raksasa sudah mengintai di dekat sana. Setelah sampai di villa, pengelola menenangkan gadis itu dengan mengatakan, di hutan ini memang sering ada laba-laba, tapi villa sudah dipasangi penghalau serangga, pasti aman. Namun saat itu pengelola tiba-tiba melihat mobil listrik mengeluarkan asap. Gadis itu mendadak teringat di kehidupan sebelumnya. Pada saat inilah pengelola yang memeriksa mobil malah terkena ledakan hingga buta. Ia pun segera menarik pengelola, memperingatkan mobil itu akan segera meledak. Namun pengelola tidak percaya. Kakaknya yang mendengar keributan juga keluar, menganggap gadis itu hanya menakut-nakuti. Namun detik berikutnya, mobil itu benar-benar meledak terbakar. Keduanya terkejut tak bisa berkata-kata. Akhirnya mulai percaya gadis itu tidak berbohong. Gadis itu memberitahu mereka bahwa ini baru permulaan. Malam ini seekor laba-laba pemakan manusia seberat 10 ton akan menyerang perkemahan. Jika tidak segera bersiap, semua orang akan mati di sini. Kakak beradik itu tak lagi ragu, segera menyiapkan senjata dan makanan. Sementara gadis itu cepat-cepat mengumpulkan rosemary dalam jumlah besar untuk mengusir laba-laba. Saat itu orang-orang sedang memilih kamar karena ranjang tidak cukup. Harus ada yang pindah ke gubuk reot. Ketika semua orang saling dorong dan tak mau pergi, gadis itu malah rela memilih gubuk reot itu karena ia tahu di dalam gubuk itu ada bunker bawah tanah. Hanya dengan bersembunyi di sana barulah bisa selamat. Namun orang-orang yang tidak tahu kebenaran malah menertawakannya gila. Bahkan tunangan dan adiknya tak kuasa menahan tawa. Namun gadis itu sama sekali tidak peduli pada hinaan mereka. Ia langsung memperkuat bunker, lalu menaburkan rosemary di sekitarnya untuk mengusir laba-laba. Namun ketika semua itu akhirnya selesai, ia justru mendapati rekan-rekan lain sedang mengadakan pesta api unggun. Ia buru-buru berlari menghentikan mereka dengan keras memperingatkan bahwa cahaya api akan menarik laba-laba pemakan manusia. Namun berkali-kali ia memperingatkan, tak ada satupun yang